Kepala pasukan elit Israel resmi tewas di tempat setelah sebuah rudal presisi milik Qatar menghantam pusat komando IDF. Tidak ada kata selamat, tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dalam hitungan detik, sosok yang selama ini dieluk-elukan Tel Aviv sebagai Panglima Lapangan luluh lantak bersama markas yang menjadi jantung operasi militer Israel. Ledakan itu bukan sembarang ledakan. Rudal yang ditembakkan Qatar meluncur cepat, menembus sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dibanggakan, lalu meledak tepat di ruang komando. Kepala pasukan elit, tokoh yang dikenal sebagai pengendali operasi darat dan perencana strategi utama, langsung menjadi korban utama. Iron Dome yang katanya super canggih, ternyata hanya jadi besi tua yang nonton rudal lewat tanpa bisa berbuat apa-apa. Peristiwa ini bukan hanya menewaskan seorang jenderal, tetapi juga meruntuhkan simbol kepercayaan diri IDF. Pusat komando yang seharusnya paling aman justru jadi kuburan massal bagi para perwira. Ibaratnya, Israel yang sering pamer otot militer di hadapan dunia, kali ini jatuh terjungkal gara-gara satu hantaman tepat di muka. Israel selama ini kerap mencampuri urusan politik Qatar dengan alasan stabilitas kawasan. Namun serangan ini jadi bukti bahwa setiap intervensi ada harganya. Qatar memilih menjawab bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rudal yang menghapus nyawa salah satu tokoh paling berpengaruh di tubuh IDF. Kini pertanyaan besar muncul, bagaimana militer Israel akan bangkit setelah kehilangan kepalanya? Tanpa figur komando yang selama ini memimpin operasi dan dengan pusat koordinasi yang rata dengan tanah, Israel terlihat seperti pasukan tanpa arah. Bahkan para pengamat menyindir, IDF sekarang ibarat ayam kehilangan kepala, banyak lari-lari, tapi ujungnya tetap mati juga. Serangan rudal presisi Qatar pada pusat komando Israel, IDF, kini tercatat sebagai salah satu momen paling memalukan dalam sejarah militer Tel Aviv. Rudal yang ditembakkan bukan sekedar roket liar, melainkan senjata dengan sistem pemandu canggih, didesain untuk menembus pertahanan udara modern. Dalam kasus ini, target utamanya adalah pusat komando IDF yang terletak di kawasan strategis. Hasilnya, bangunan yang disebut-sebut sebagai otak militer Israel rata dengan tanah hanya dalam satu hantaman. Sumber regional menyebutkan rudal itu menghantam tepat ruang kendali utama, ruangan tempat para perwira tinggi Israel berkumpul. Saat ledakan terjadi, kepala pasukan elit Israel sedang memimpin rapat evaluasi operasi. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan evakuasi. Gelombang kejut dari ledakan mematikan itu membuat semua yang berada di dalam ruangan hancur seketika. Kepala pasukan elit yang selama ini jadi ikon kemenangan IDF, kini tinggal serpihan nama di laporan kematian. Sistem pertahanan Iron Dome yang katanya jadi kebanggaan Israel tidak berfungsi sama sekali. Radar yang seharusnya bisa membaca lintasan rudal justru gagal mendeteksi dan unit pencegah tidak sempat diluncurkan. Para penamat menyindir, Iron Dome ini kok kayak wifi lemot, sinyal ada, tapi pas dibutuhkan malah putus-putus. Ledakan rudal Qatar juga menimbulkan kerusakan parah di sekitar area markas. Sejumlah kendaraan militer, gudang logistik, dan fasilitas komunikasi ikut porak-poranda. Tentara yang berada di lokasi sibuk berlari menyelamatkan diri, sementara asap tebal menutupi langit. Beberapa saksi mata menggambarkan pemandangan itu seperti film perang, tapi kali ini bukan Hollywood yang bikin, melainkan realita pahit Israel. Lebih buruk lagi, hancurnya pusat komando membuat jalur komunikasi IDF di beberapa sektor lumpuh. Operasi-operasi militer yang sedang berlangsung kehilangan kendali pusat. Pasukan di lapangan tidak lagi mendapat arahan jelas, menimbulkan kebingungan yang bisa berakibat fatal. Ibarat orkestra yang kehilangan konduktor, yang tersisa hanya suara kacau yang tidak nyambung satu sama lain. Serangan ini juga memukul mental pasukan Israel. Mereka yang terbiasa dengan keyakinan bahwa markas besar tidak akan pernah disentuh musuh, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa titik paling vital pun bisa dihancurkan dengan sekali serangan. Bagi Qatar, ini bukan hanya serangan militer, tapi juga tamparan psikologis yang membuat wajah Israel merah padam, bukan karena malu, tapi karena kebakaran. Serangan rudal Qatar ke pusat komando IDF bukan sekedar peristiwa militer biasa. Hantaman ini membawa dampak yang jauh lebih luas, mulai dari keruntuhan moral pasukan, kekacauan politik dalam negeri Israel, hingga reaksi keras dari negara-negara kawasan. Di tubuh militer Israel, kehilangan kepala pasukan elit berarti hilangnya figur paling penting dalam operasi darat.
Selama ini, tokoh tersebut menjadi wajah kepercayaan diri IDF, sosok yang selalu ditampilkan ke publik sebagai jaminan kemenangan. Kini, IDF harus menerima kenyataan bahwa panglima kebanggaannya tewas bukan di medan tempur, melainkan di markasnya sendiri. Ibarat kapten kapal yang tenggelam bukan karena badai, tapi karena kapal mewahnya nabrak batu karang tepat di dermaga. Pasukan di lapangan pun terkena dampak psikologis yang berat. Banyak unit yang mendadak kehilangan komando langsung. Perintah-perintah yang biasanya terkoordinasi dari pusat kini terputus, membuat prajurit kebingungan seperti berjalan tanpa arah. Seorang analis menyindir, sekarang IDF lebih mirip gerombolan gamer yang servernya kena down. Banyak teriak di mic, tapi nggak ada yang tahu harus ngapain. Secara politik, kejadian ini menimbulkan tekanan besar terhadap pemerintahan Israel. Oposisi menuding pemerintah gagal menjaga keamanan internal dan terlalu arogan dengan mencampuri urusan Qatar. Media lokal ramai-ramai menyorot lemahnya sistem pertahanan. Beberapa bahkan terang-terangan menyebut bahwa citra tak terkalahkan IDF kini hancur berkeping-keping. Di sisi lain, dunia Arab dan sebagian besar negara Timur Tengah justru menyambut serangan ini dengan sorakan. Di media sosial, tagar pro-Qatar bermunculan dan banyak warganet yang merayakan hancurnya pusat komando Israel sebagai bukti nyata bahwa raksasa militer itu ternyata punya kaki rapuh. Bahkan ada yang menulis, IDF ini ternyata bukan singkatan Israel Defense Force, tapi Israel Defeated Fast. Hubungan internasional pun ikut terguncang. Sekutu-sekutu Israel di Barat mulai khawatir dengan citra yang rusak parah. Bagaimana mungkin negara yang selalu mengklaim pertahanan tercanggih bisa kecolongan sampai markasnya sendiri dihancurkan? Pertanyaan itu kini jadi bahan diskusi serius di banyak forum. Yang jelas, Qatar telah mengirim pesan keras. Jangan coba-coba mengintervensi urusan internal mereka. Pesan itu bukan datang lewat diplomasi, melainkan lewat ledakan yang langsung menghapus seorang jenderal top Israel dari daftar hidup. Kalau biasanya Qatar dikenal dunia karena Piala Dunia, sekarang mereka dikenal karena bikin piala nyawa untuk kepala pasukan elit IDF. Serangan rudal Qatar yang menewaskan kepala pasukan elit Israel dan meluluh lantakan pusat komando IDF segera jadi sorotan global. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Eropa dan Amerika, kejadian ini dianggap sebagai salah satu tamparan paling keras yang pernah diterima militer Israel. Washington yang biasanya selalu tampil sebagai tameng Israel, kali ini dibuat kelabakan. Pemerintah AS buru-buru mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam dan mendesak agar semua pihak menahan diri. Namun pernyataan itu terdengar lemah dan hambar. Warganet pun langsung menyindir. Kalau AS biasanya jadi Superman buat Israel, sekarang malah lebih mirip penonton yang cuma bisa teriak "Oh no" dari jauh. Di Eropa, reaksi pun terbelah. Beberapa negara yang dekat dengan Israel menyesalkan serangan itu, tapi banyak juga yang memilih diam. Diamnya mereka bukan tanpa alasan. Banyak yang menilai Israel sendiri sudah kelewat batas, mencampuri urusan politik Qatar, jadi serangan itu dianggap sebagai konsekuensi alami. Ibarat orang suka cari gara-gara di tongkrongan, begitu kena bogem balik malah minta dilindungi. Sementara itu di dunia Arab, suasana benar-benar berbeda. Media-media di kawasan Timur Tengah ramai-ramai menayangkan ulang berita kehancuran markas IDF, lengkap dengan narasi penuh semangat. Analis menyebut ini sebagai kemenangan moral bagi Qatar, bahkan ada yang menyamakannya dengan peristiwa bersejarah, di mana Israel benar-benar dibuat tak berdaya di depan musuhnya. Iran, Suriah, dan Lebanon langsung memberikan dukungan moral terbuka kepada Qatar. Mereka menegaskan bahwa langkah Qatar adalah bukti bahwa Israel tidak kebal serangan, meski mengklaim punya teknologi pertahanan paling maju di kawasan. Beberapa pejabat Iran bahkan nyeletuk, kalau satu rudal Qatar saja bisa bikin geger, bayangkan kalau 100 rudal dikirim sekaligus, Israel bisa jadi museum arkeologi dalam semalam. Gelombang reaksi juga merambah ke masyarakat internasional. Di media sosial, tagar pro-Qatar terus mendominasi. Banyak netizen menyamakan hancurnya pusat komando Israel dengan reset button untuk arogansi Tel Aviv. Ada yang menulis, Israel ini kayak gamer toksik. So jago di lobby, tapi begitu masuk match, langsung rage quit. Bagi Israel sendiri, dampaknya bukan hanya soal kehilangan markas dan jenderal. Mereka kini menghadapi isolasi moral. Sekutu bingung harus membela sampai sejauh mana, sementara musuh-musuhnya bersorak penuh semangat. Posisi Israel di panggung internasional mendadak goyah, dan citra tak terkalahkan yang mereka rawat selama puluhan tahun runtuh dalam semalam. Ironisnya, semua ini berawal dari ulah mereka sendiri yang sok ikut campur urusan Qatar.
Kalau saja Israel diam dan sibuk ngurus PR-nya sendiri, mungkin rudal itu tidak akan pernah dikirim. Tapi namanya juga Israel, selalu pengen main di semua lapangan, sampai akhirnya kena tackle keras di menit awal. Serangan rudal Qatar yang menghancurkan pusat komando IDF dan menewaskan kepala pasukan elit Israel kini tercatat sebagai titik balik bersejarah. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara kecil yang selama ini dipandang hanya pemain sampingan di Timur Tengah mampu memberikan hantaman paling telak kepada militer yang dikenal paling sombong di kawasan. Israel selama bertahun-tahun membangun citra sebagai kekuatan yang tak tersentuh. Mereka pamer teknologi militer, memproklamirkan Iron Dome sebagai perisai super, dan menjual narasi bahwa IDF adalah pasukan paling disiplin, paling kuat, dan paling siap menghadapi apapun. Namun kenyataan pahit kini terpampang jelas. Satu rudal presisi dari Qatar cukup untuk menghancurkan ilusi itu. Iron Dome yang katanya jadi pelindung, ternyata malah jadi dekorasi mahal. Katanya bisa cegat ratusan rudal, tapi satu pun tidak bisa dihalau. Kalau ini produk, rating di e-commerce pasti cuma 1 bintang dengan komentar, barang tidak sesuai deskripsi, penjual tidak bertanggung jawab. Kematian kepala pasukan elit Israel adalah simbol kehancuran mental. Ia bukan hanya seorang jenderal, tapi lambang kepercayaan diri IDF di darat. Tanpa dirinya, pasukan kehilangan figur, kehilangan arah, dan kehilangan mitos tak terkalahkan yang selama ini mereka jual ke rakyat. Bahkan ada yang bilang, IDF sekarang ibarat handphone flagship yang jatuh sekali, lalu layarnya pecah semua. Canggih sih, tapi rapuh luar biasa. Secara geopolitik serangan ini memicu babak baru. Negara-negara yang selama ini diam atau netral kini mulai melihat bahwa Israel bisa dipukul. Musuh-musuh lama mendapat semangat baru dan sekutu-sekutu Israel mulai mempertanyakan sejauh mana mereka harus terus membela. Qatar sendiri kini berdiri tegak dengan pesan tegas, jangan coba-coba intervensi urusan mereka. Yang paling memalukan bagi Israel adalah reaksi publik global. Alih-alih mendapatkan simpati, banyak suara justru mengejek mereka. Media sosial dipenuhi meme yang membandingkan kehancuran markas IDF dengan adegan komedi. Ada netizen yang menulis, Israel ini sok jadi bos final, tapi ternyata darahnya cuma segaris. Kini pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Israel bisa pulih dari tamparan ini? Dengan markas hancur, komandan elit tewas, moral pasukan runtuh, dan dunia menertawakan mereka, langkah Israel ke depan terasa berat. Mereka boleh saja mengancam akan membalas, tetapi bayang-bayang kegagalan ini tidak akan mudah hilang. Pada akhirnya, rudal Qatar itu bukan hanya menghancurkan bangunan dan menewaskan seorang jenderal. Rudal itu menghancurkan mitos, meluluh lantahkan arogansi, dan membuktikan bahwa di balik semua pamer kekuatan, Israel ternyata hanya raksasa dengan kaki lumpur.